Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Fatihah azan ya Allah wa iyyakum jamaah sedang salat Jumat sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai saat ini di siang hari yang mulia ini di hari Jumat Allah masih berikan kita nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga dan tiada terkira. Iman dan Islam sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Kita telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Tinggallah harapan kita agar kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan inilah insya Allah kita akan kupas atau bahas sedikit tentang masalah takwa dalam khutbah hari ini. Kita ambil dari hadis yang ke-18 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana beliau membawakan sebuah hadis yang bersumber dari jalan sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayhatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, takwalah kalian kepada Allah haitsuma kunta, di mana kalian berada, dimanapun kalian berada. Wa atbi sayhatal hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ikutilah kejahatan yang kalian dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejahatan yang kalian lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah pada sama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan aslinya hasan, dan sebagian disebutkan hadis hasan sahih. Para kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kalimat yang mudah diucapkan dan tapi sukar untuk dilaksanakan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah melaksanakan puasa sebulan penuh. Tujuannya apa? Allah sebutkan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sungguh sangat istimewa sekali ketakwaan yang ada pada diri manusia itu, sehingga Allah mewasiatkan kepada para hamba-Nya, Rasul pun juga mewasiatkan kepada umatnya, juga para sahabat mewasiatkan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131, "Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab
dan juga kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu umat Nabi Muhammad. Apa wasiat Allah kepada mereka? Anittaqullah. Dan juga wasiat ini diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga memberikan kabar kepada kita tentang wasiatnya. Dia menyebutkan ittaqullaha rabbakum wasilu khamsakum wasumu syahrakum wa atu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Yang artinya bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu, tunaikan salat yang 5 waktu, salat yang wajib. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Wa atu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatilah penguasa kalian, taatilah pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar kita bertakwa kepada Allah, menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga berzakat, menunaikan zakat, mentaati ulul amri, pemerintah, penguasa kaum muslimin. Niscaya dengan itu kalian akan masuk surga Rabb kalian, surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami'. Para jamaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Di antara sahabat Umar pernah wasiatkan takwa ini. Beliau menyebutkan usika bi taqwallah azza wa jalla, fa innahu man ittaqahu waqahu wa man aqradahu jazaa wa man syakarahu zadah. Yang artinya aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqahu, karena sesungguhnya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Wa man aqradahu jazaa, dan siapa yang menginfakkan hartanya, niscaya Allah akan berikan balasan kepadanya. Wa man syakarahu zadahu, dan siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat untuknya. Para jamaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebenarnya takwa itu sendiri? Para ulama memberikan banyak definisi. Di antaranya sahabat Umar pernah ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Lalu beliau bertanya kembali kepada si penanya, bagaimana keadaanmu jika seandainya kau berjalan di suatu tempat yang penuh dengan duri? Lalu orang itu menjawab, saya akan berhati-hati. Dzalika takwa, itulah takwa, kehati-hatian di dalam berjalan menghadapi hidup ini. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan at-taqwa, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, kitabnya. Itu juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, dan juga apa rasa cukup dengan apa yang Allah berikan sedikit terhadap karunia-Nya, merasa cukup, qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu liyaumir ra'il, dan juga engkau mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju hari akhir. Ini takwa. Ada lagi yang lain mengatakan takwa adalah anta'budallah ala nuri min Allah tarju hawadallah. Engkau beribadah kepada Allah di atas nur, cahaya dari Allah, di atas ilmu. Takwa di atas ilmu. Beribadah kepada Allah ala nuri min Allah, atas ilmu. Dan bertawad Allah, dan dengannya akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taksiyallah, dan kau tidak bermaksiat kepada Allah ala nuri min Allah, di atas ilmu pula. Menjauhi larangan juga di atas ilmu. Takhafu ibadallah, kau takut akan terjatuh ataupun mengenai kepada dirimu iqab atau hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi para ulama berikan definisi takwa yang semuanya bersumber atau mengarah pada pengertian, yaitu imtithal awamirillah wa tinabi nawahi. Berusaha untuk menjalankan segala
menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya perintah yang benar-benar perintah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah dan perintah Rasulnya. Tidak beribadah sebagaimana sembarangan, tapi beribadah di atas dasar ilmu, di atas cahaya Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan takwa kita akan sebutkan yang pertama adalah orang yang takwa itu akan Furqan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, seandainya anda bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan jadikan furqan untuk kalian. Apa itu furqan? Itu at-tafriq, pembeda antara hak dan yang batil. Al-Imam Muqaddam menyebutkan bahwasanya ayat ini menjelaskan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan taufik kepadanya. Yang benar taufiknya itu dia bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kalau sudah seperti ini dia akan berjalan di atas ilmu. Tentunya kita bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Tentunya dengan kita bertolak berilmu. Nah, orang bertolak berilmu Allah akan berikan takwa kepada dia, sehingga dengannya dia bisa memudahkan Allah memudahkan dia untuk bisa memahami perkara yang hak dan yang batil. Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang kedua, di antara kemudian utama takwa adalah Allah mudahkan jalan keluar baginya. Surah Al-Talaq ayat 20, ayat 2 dan ayat 3 Allah menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian selanjutnya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi jalan keluar dan juga rezeki yang tiada tersangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi takwa itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan rezeki seseorang. Boleh jadi rezekinya tidak lancar. Kita lihat bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, kalau orang itu bertakwa, Allah akan berikan rezeki. Maka ketika kita membaca ayat ini, bersemangatlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan mudahkan pula segala urusannya, sebagaimana firman-Nya surat Al-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mudahkan baginya perkaranya. Allah akan jadikan min amri yusra, semua perkaranya menjadi mudah. Dimudahkan orang-orang yang takwa itu, perkara dunia juga perkara akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan hapuskan segala kesalahan dan akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Masih dalam surat Al-Talaq ayat 5 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapuskan kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat agung, pahala yang sangat besar. Subhanallah, ini kemuliaan buat orang-orang yang takwa, yang kita didiri kemarin dilatih selama sebulan penuh untuk tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah Allah akan terima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Minal muttaqin. Pertanyaannya adalah, Allah mengabarkan bahwasanya Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Yang jadi masalah adalah Allah berikan kabar bahwasanya dia hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa, tapi dia tidak menyebutkan apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa mengatakan saya seorang yang takwa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana atqakum wa akhshalillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun kita
Selama kita masih merasa bertakwa, orang paling soleh atau orang yang soleh, maka itu tanda ketidaktakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang merasa dirinya ikhlas, maka dia butuh keikhlasan lagi untuk mengikhlaskan dirinya. Tidak ada yang tahu dengan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jangan tertipu dengan banyaknya amal kita kepada Allah. Sampai setan akan membela kita kalau kita engkau orang yang paling hebat, engkau orang yang takwa, sehingga kita meremehkan orang lain. Bersikaplah kita meremehkan, dan itulah kesombongan. Engkau meremehkan orang lain dan engkau menganggap dirimu lebih baik dari orang lain dari segi ilmu ataupun ketakwaan. Ini bukan orang-orang yang soleh, tapi orang-orang yang sombong. Kita takut seperti itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian para jamaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan takwa yang terakhir kita sebutkan adalah bahwa Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, dan juga dalam kitab Sahih Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam sabdanya, "Atadaruna ma aktsaru ma yadkhulun nar?" Tahukah kalian wahai para sahabat, perkara apakah yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka? Para sahabat mengatakan, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul menyebutkan al-ajwafan, yaitu dua lubang, al-farju wal-famu. Perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah al-farj, kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya dari hal yang haram, maka dia terancam dengan hadis ini. Kemudian juga wal-famu, dengan perkataan dari mulutnya itu, yang dibuat itu adalah lisan. Dia suka menggibah, menghina, mencaci, bahkan berkata-kata kufur. Ini pun juga bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Wa ma aktsaru ma yadkhulul jannah, dan tahu kalian apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga? Rasul menyebutkan taqwallahi wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik, husnul khuluq. Hadis di atas menyebutkan, yang kita sebutkan adalah wattaqabat ittaqillaha aitsuma kunta wa fi sayyi'atil hasanah. Tamhuha, niscaya keburukan yang kita lakukan jika kita melakukan kebaikan akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Para ulama menyebutkan di antaranya husnul khuluq itu adalah yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik kepada manusia adalah kaful adha, menahan untuk tidak mengganggu manusia yang lainnya, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Inilah makna sabda al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang selainnya selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Dia tidak mengganggu orang lain. Inilah orang yang akhlaknya baik. Kemudian yang berikutnya adalah badlun nada, memberikan bantuan kepada orang lain, baik moral maupun spiritual, baik dengan bantuan tenaga ataupun dengan biaya. Ini juga akhlak yang baik. Kemudian wasabaru 'alal adza, bersabar terhadap gangguan orang lain. Dia bersabar terhadap gangguan yang menimpa dirinya atau orang lain. Dia bersabar, tidak membalasnya, dia memaafkan. Kemudian yang berikutnya adalah at-talaq al-wajhul falaq, yaitu wajah yang bersih. Ini akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada sesama manusia. Jadi itulah banyak masukkan manusia ke dalam surga. Tidak hanya hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi juga hubungan baiknya kepada sama manusia, terlebih kepada kedua orang tuanya dan seterusnya manusia seluruhnya. Kita akhiri khutbah ini dengan kita membaca doa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.